Langkah bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blak-blakan aja. Kita semua memiliki rencana yang kita kira akan dilakukan suatu hari nanti. Tapi, kenapa tidak hari ini? Karena kamu punya hidup untuk dirayakan. Hal yang ingin dicapai, tempat untuk dikunjungi, cinta untuk diberikan, ketakutan untuk dihadapi, dan kesempatan untuk diraih. Sekarang, saatnya untuk press play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo passionate people, selamat datang di FWD Podcast Blak-blakan bebaskan langkah bicara perlindungan blak-blakan aja. Nah, ini udah di episode 4 edisi Ramadan, persembahan dari FWD Insurance yang berkolaborasi dengan Video.com bareng saya Yono Bakri yang akan berbincang-bincang dengan bintang tamu yang sangat keren-keren. Assalamualaikum Habib Ja'far. Waalaikumsalam Yono lucu Bakri. Ya, saya dengar info katanya Habib gak puasa ya? Oh, puasa dong. Oh, puasa. Habib gak puasa itu dua kata lucu loh. Habib gak puasa. Dan bareng kita juga bersama kita Pak Ade Bungsu. Selamat siang Pak Ade Bungsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasti beliau anak pertama tuh. Bungsu? Enggak dong. Kalau kita kan biasanya kalau kenalan namanya siapa? Ade gitu. Anak keberapa? Kalau Pak Ade Bungsu nggak perlu. Udah ada di namanya. Iya, udah ada di namanya. Apa kabar Pak Ade? Baik, alhamdulillah. Baik, kelihatan ya aura-aura suksesnya. Amin. Tapi spesial nih Beb, di Ramadan ini selain kita berada di bulan Ramadan, FWD Insurance merayakan ulang tahun yang ke-10. Karena yang belum tahu nih, FWD Insurance, wah pokoknya harus sering-sering mampir ke websitenya fwd.co.id atau di sosial medianya @fwd_id, itu di Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, semualah jangan lupa di follow karena banyak keseruan yang ada di fwd_id. FWD Insurance ini visinya mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi di Indonesia. Jadi kebayang kan, konten-kontennya akan seru, selain bermanfaat dan informatif juga bisa menghibur teman-teman yang ada menonton itu gitu. Jadi Habib sudah follow belum? Aku follow sekarang. Follow sekarang. Masa udah diundang nggak di follow? Follow dong. Berarti setelah nanti pulang di unfollow gitu masa? Enggak. Di follow bukan karena diundang dong. Bukan karena memang butuh informasi tentang asuransi di Indonesia. Benar. Gokil. Tapi ini balik lagi kita ya ke ulang tahun yang ke-10 FWD Insurance. Akan ada 10 pesan blak-blakan Ramadan yang akan kita bahas bareng bintang tamu. Spesial hari ini, pastikan kamu nonton sampai habis teman-teman. Karena akan ada lanjutan kuis berhadiah voucher belanja total jutaan rupiah di Instagram @fwd_id. Jadi selain kita ngobrol-ngobrol nanti ada pertanyaan terselubung yang akan menjadikan rezeki buat teman-teman di rumah, Bib. Amin. Keren ya acara ini, Bib ya? Iya. Menghadirkan hiburan, menyajikan juga rezeki buat teman-teman yang di rumah. Benar, jadi dapat lahir batin. Benar, passion saya sekali tuh. Ikut kuis. Malas kuis. kerja pengen dapat uang saya. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih bersama Habib dan Pak Ade Bungsu. Seneng banget nih kita bisa berkumpul di sini, Bib. Karena di momen Ramadan ini kita butuh nasihat-nasihat baik dari Habib, juga informasi yang bermanfaat dari Pak Ade Bungsu. Mungkin kita ke Pak Ade Bungsu dulu ya. Kita kan FWD Insurance ini mempunyai press play. Ada 6 pilar press play, keberanian, kesejahteraan, dan lain-lain. Di bulan Ramadan ada tagline-nya nih. Kalau Ramadan ini kita berbicara tentang press play untuk Ramadan lebih baik, biar audiens lebih paham. Mungkin boleh dijelaskan dulu press play itu apa, Pak Ade? Oke, terima kasih Mas Yono. Jadi press play itu sebenarnya adalah salah satu campaign ya yang diluncurkan oleh FWD Insurance yang berkaitan dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya mungkin dalam situasi pandemi kan kita terhenti itu semua kegiatan waktu itu ya. Nah begitu open lagi kita langsung press play gitu loh ya. Itu salah satu contoh press play yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dari sisi FWD Insurance itu sebenarnya press play itu adalah bagaimana kita menjalankan passionnya kita gitu loh ya. Apakah itu kesejahteraan, berbagi dan sebagainya ya. Jadi itu adalah salah satu passion sebenarnya untuk melakukan press play ya. Jadi lebih kepada konteksnya lebih kepada mengingatkan gitu loh.
Oke, kalau kita harus menjalani hidup sesuai dengan passion kita. Ya, betul. Benar. Tanggapan Habib gimana Bib, tentang press play ini Bib? Iya, menurut aku kan setiap orang itu diberi sesuatu oleh Tuhan sebagai gift yang sifatnya unik. Nggak ada yang sama di muka bumi ini seperti tidak samanya sidik jari kita. Nah, tugas kita memang melihat ke dalam diri, kemudian menemukan apa yang Tuhan berikan sebagai gift kepada kita dan kemudian mengaktualisasikannya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses tuh. Jadi kalau kita nggak menemukan, akhirnya kita tersesat kemana-mana tuh. Jadi stand up komedian, kok gak lucu. Jadi Habib, bukan keturunan Habib. Nggak bisa dipaksa. Iya. Nggak bisa dipaksa. Semua orang ada jalurnya masing-masing. Nah, makanya ngelihat ke dalam diri, kemudian yaudah kita menemukan dan mengaktualisasikan diri di sana gitu. Kalaupun kemudian ada jeda-jedanya yang tadi seperti dikatakan Pak Ade, itu jeda hanya untuk kemudian memperkuat lagi diri kita, refreshing, setelah itu jos lagi, gas lagi. Tapi hubungan nama di bulan Ramadan kenapa Bib? Karena kan kita katanya kalau di bulan Ramadan harus membuat sesuatu yang itu ya kebaikan terus. Nah, Ramadan itu kata Nabi Muhammad disebutnya sebagai madrasah. Ataupun tempat belajar. Jadi di bulan Ramadan ini seharusnya menjadi titik kick off bagi kita untuk berhenti dari semua kemaksiatan dan mengubah pribadi menjadi baik, lebih baik, dan itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan itu semacam titik awalnya aja untuk kita belajar. Setelah itu kita berusaha untuk meramadankan 11 bulan yang lainnya. Jadi berkata kalau kemarin COVID-19 kita berhenti itu dari semua kegiatan. Nah, di bulan Ramadan ini kita berhenti dari semua kemaksiatan, kemudian merevolusi diri menjadi pribadi yang baik dan lebih baik seterusnya, dan itu terus dipertahankan sampai kita wafat nantinya. Benar. Itu momen berarti ini Bib ya. Momen membuat kita supaya setelah Ramadan ini kita tetap melakukan kebaikan dan mengejar passion. Benar. Jangan sampai baiknya pas Ramadan doang. Karena kata Nabi itu sedikit yang penting istiqomah, lebih baik daripada banyak tapi musiman. Karena banyak yang pas Ramadan baik nih. Pas udah selesai Ramadan balik lagi tersesat. Atau gini, pas siang hari di bulan Ramadan baik. Pas malamnya enggak. Karena menganggap pas siang puasa nih. Iya, jadi padahal Ramadan kan malam juga gitu. Mohon maaf. Jadi pas mengejar passion juga nggak cuma siang doang. Nggak cuma siang doang dong. Kebanyakan malam Pak Ade. Saya tuh kalau misalnya malam, wah besok saya mau ini, mau ngejar ini, mau bikin musik ini. Besoknya tidur Pak Ade. Iya. Saya malah biasanya mengejar passion Pak Ade ya, mikirin, wah saya besok mau begini, begitu. Itu di kamar mandi. Pas buang air besar biasanya kita kepikiran. Lagi mikir. Saya begini, saya akan begini, begitu. Nah pas keluar dari kamar mandi baru tuh saya, tidur lagi ya. Berarti jadinya nggak kejar tuh passionnya. Passionnya nggak kekejar ya. Iya. Di momen bulan Ramadan ini berarti ada langkah dari FWD untuk menghimbau kepada teman-teman lebih baik kita berpikir positif juga gitu ya. Dari FWD juga. Dan untuk Pak Ade, sebenarnya apa aja sih langkah FWD untuk membuat teman-teman mengejar fashion gitu? Programnya, produknya apa-apa aja gitu Pak Ade? Ya, jadi menjambung konteks press play-nya FWD Insurance di bulan Ramadan ini ya. Jadi kalau kita kembali, jadi 11 bulan itu kan kita ya rutinitas melakukan ibadah dan sebagainya. Justru di bulan Ramadan ini kita sebutnya press play-nya adalah memaksimalkan gitu loh. Memaksimalkan. Ya, maksimalkan ya, kemarin kita mungkin ibadah rutin, kita double gandakan gitu loh di bulan Ramadan ini ya. Mungkin yang kemarin belum sempat bersedekah ya, berbagi ya, dan juga pastinya kan kita melakukan puasa wajib di bulan Ramadan ya. Nah, itu sebenarnya press play-nya lebih kepada kita meningkatkan gitu loh, memaksimalkan ya. Nah, dalam konteksnya di bulan Ramadan ini juga salah satunya juga kita punya membantu keluarga menyiapkan sahur ya, terus buka bersama ya. Dalam buka bersama itu konteksnya lebih kepada misalkan berbagi sebenarnya ya.
Jadi bukan sifatnya berfoya-foya, tapi berbagi kepada kaum duafa dan sekitarnya lah ya. Jadi lebih dikaitkan dengan bagaimana kita memaksimalkan atau meningkatkan ibadahnya kita ya. Nah dalam hal ini dari sisi FWD sendiri pasti kan nanti di ujung Ramadan ini kita merayakan Idul Fitri ya. Nah dari konteksnya karena kita adalah perusahaan asuransi, kita juga membantu mereka yang nantinya akan pulang mudik dan sebagainya dengan menyiapkan produk proteksi ya. Asuransi kecelakaan ya bagi mereka yang ingin nanti mudik berkendaraan umum, transportasi umum dan pribadi dan sebagainya. Di situ kita siapkan satu produk yang namanya bebas aksi flash ya, yang mengcover hanya 7 hari, 1 bulan dan sampai 3 bulan khusus untuk mereka yang akan berkegiatan mudik nantinya. Oh, gitu sangat membantu, Bib. Ya, benar. Dan kalau saya nih press play-nya di bulan Ramadan ya, Yono, harus menjadi lebih baik. Walaupun kita nggak pernah jahat. Karena sebabnya lantaran Nabi katakan bahwa orang yang beruntung itu yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, yang rugi yang hari ini sama dengan hari kemarin, dan Nabi katakan terlaknat orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Jadi sama aja itu rugi udah. Benar. Itu press play Ramadan kita. Jadi setiap hari itu makin baik. Makanya Nabi itu 10 hari pertama kencengin ibadahnya, 10 hari kedua lebih kenceng. Di 10 hari ketiga diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi udah ngencengin lagi sabuknya karena mau mengejar malam Lailatul Qadar. Oh gitu. Jadi kita walaupun ngerasa nggak jahat, nggak usah berbuat baik, orang aku nggak jahat. Nah, nggak usah begitu. Enggak. Walaupun kita tidak jahat, kita harus tetap berbuat baik. Bener, karena kalau kita nggak lebih baik, itu artinya kita rugi. Dan rugi itu kan nggak baik ya. Tapi kan ini tagline-nya Pak Ade, bebaskan langkah. Apa sih maksudnya bebaskan langkah ini Pak Ade? Jadi kita sebenarnya secara di grup holding perusahaan kita tuh ada tagline juga Celebrate Living. Ya. Celebrate Living. Celebrate Living itu kalau kita artikan di bahasa Indonesia adalah apa sih, merayakan hidup lah gitu loh. Artinya konteksnya lagi ke Ramadan ini adalah mensyukuri gitu loh ya, mensyukuri dan kita merayakan gitu. Jadi kita nggak usah khawatir untuk menjalankan aktivitas passionnya kita gitu ya. Yuk kita rayakan hidup kita dengan menjalankan passionnya kita yang kita suka gitu loh ya. Nah jangan khawatir karena FWD Insurance akan menyiapkan proteksi untuk kalian semua gitu loh ya. Jadi konteksnya itu, jadi rayakan hidup, kejar passion mimpinya setinggi langit gitu ya. Mimpi yang cita-citanya, jangan khawatir, dan FWD Insurance akan memberikan perlindungan proteksi jika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, tidak kita duga. Itu dalam hal ini FWD menyiapkan beberapa produk, kembali lagi produk insurance tentunya, bebas aksi flash, bebas handal, terus juga ada hospital care protection, dan bebas handal salah satunya yang berbasis syariah, yaitu memberikan proteksi kesehatan sebenarnya. Ya. Oh gitu. Wah. Ini teman-teman saya pada nyesel nih, baru tahu info ini sekarang nih Pak Ade. Banyak teman-teman saya membunuh mimpinya, Bib. Karena ngerasa kekhawatiran untuk masa depan. Waktu teman saya tuh mimpi jadi pemain Smackdown. Waduh, kenapa mimpinya serem banget? Ya namanya juga cita-cita, Bib, masa nggak boleh. Masa nggak boleh, Bib. Tapi ini sangat membantu anak muda loh. Kayak kita tuh, sebagai anak muda tuh memilih, ini kita ngejar passion apa realistis aja ya gitu. Iya. Kalau ngejar passion, di kedepannya gimana kalau gagal gitu. Benar. Wah ini teman-teman nih harus ngikutin FWD Insurance sih. Benar. Supaya fokus bisa mengejar passion masa depan. Ya udahlah, ada yang mikirin udah. Benar, udah ada yang mikirin. Udah, bukan kamu yang mikirin, kamu fokus mengejar mimpi aja udah. Kalau di bulan Ramadan menurut Habib nih, apa nih makna bebaskan langkah untuk di bulan Ramadan nih, Bib? Iya, sebenarnya kan manusia itu diciptakan secara bebas oleh Tuhan. Dia bebas memilih untuk menjadi pribadi yang positif atau pribadi yang negatif. Namun semua itu ada konsekuensinya. Yang konsekuensinya itu akan kembali kepada kita. Kalau kita memilih untuk menjadi orang yang negatif atau malas-malasan, ya udah masa depan kita jadi suram atau bahkan buruk. Tapi kalau kita memilih untuk
menjadi pribadi yang passionate, menyiapkan diri sesuai passionnya, kemudian menyiapkan langkah untuk menuju cita-cita dan ngasih cita-cita untuk diri kita. Karena penting tuh ngasih cita-cita di masa depan agar kita nggak meleng ke sana kemari. Benar, fokus sama tujuannya. Iya, fokus pada tujuan. Kalau enggak kita meleng, ada video di TikTok kita tanggepin, ada orang ngomongin kita tanggepin, ada orang gibahin kita marah dan lain sebagainya. Karena kita nggak punya goals tuh, nggak punya passion untuk menuju cita-cita itu. Makanya penting tadi, seperti yang dikatakan Pak Ade, kita itu bebas, sebebas-bebasnya. Lo mau ngapain aja bisa, tapi pilihannya ada pada lo. Lo mau jadi orang yang bebas dan sukses bertanggung jawab, atau yang bebas tapi hancur dan nggak punya apa-apa di masa depan. Nah itu kembali ke diri kita. Nah karena itu akhirnya kebebasan kita itu dibatasi oleh cita-cita kita. Kalau cita-cita kita positif, maka kebebasan kita menjadi tadi disyukuri itu. Tapi kalau kebebasan kita tidak digunakan untuk hal-hal yang positif, berarti dikufuri. Kalau bahasanya Quran, kita berarti kafir, menutup diri atas kebebasan yang kita miliki. Itu kalau misalnya ada orang yang puasa terus mager-mageran, malas-malasan, bebas, orang nama juga puasa gitu, gimana, Bib? Iya, nah itu kan bikin Tuhan tersinggung gitu. Tuhan kan menciptakan puasa itu bukan untuk bikin kita malas-malesan. Kalau karena puasa kita malas-malesan, kan secara tidak langsung akhirnya citra Islam dan citra Tuhan itu jadi jelek. Wah tuh lihat, orang Islam kalau lagi puasa dia jadi gak produktif tuh. Nah karena itu kan kita diajarkan dalam Islam, jangan sampai puasa ini membuat kita tidak produktif. Benar. Justru seharusnya puasa ini membuat kita produktif, agar salah satu pelajaran penting dari puasa kita dapatkan, yaitu kita itu hidup tidak dikendalikan oleh perut kita, tapi perut kita yang dikendalikan oleh kita. Karena kalau orang udah hidupnya dikendalikan oleh perutnya, maka dia akan melakukan apa aja, termasuk hal-hal yang haram atau bodoh sekalipun, demi memenuhi perutnya. Hanya lemes. Kenapa? Lagi puasa. Oke, masih ngerti nih. Pas udah bulan puasa selesai, kok masih lemes? Iya nih, nggak tahu. Pasti tuh. Kalau orang di bulan puasa udah lemes karena alasannya berpuasa, biasanya di luar bulan puasa juga lemes. Karena sama aja. Orang-orang Indonesia itu, sebagian kita kadang kalau lapar itu bego, kalau kenyang itu rusuh. Sama aja. Kalau emang bawaannya negatif, frekuensinya negatif, lapar bego, kenyang rusuh. Iya, tapi kalau orang emang udah positif, itu lapar dia tetap positif, mau kenyang dia juga tetap positif. Makanya kayak Nabi Muhammad tuh ya. Nabi itu pernah pulang ke rumahnya dan nanya ke Sayyidah Aisyah, hari ini masak apa? Kemudian kata Sayyidah Aisyah, tidak ada makanan di rumah, wahai Nabi. Kemudian kata Nabi, wah kebetulan nih aku lagi berpuasa sunnah hari ini. Karena kalau puasa sunnah itu boleh niatnya di pagi hari. Berbeda dengan puasa wajib seperti bulan Ramadan, niatnya dalam mazhab Syafi'i harus di malam hari. Jadi selalu positif. Oh ternyata istriku gak masak. Ya udah aku puasa. Dapat pahala puasa plus juga enggak menyakiti atau bikin tersinggung hati istri. Banyak banget pahalanya. Kalau kita kan, wah pulang ke rumah, masak apa kamu? Gak ada bang. Kamu istri gimana sih? Serius nggak jadi istri saya kamu? Kan gitu, bawaannya selalu negatif. Nah puasa itu soal pengendalian diri utamanya, agar kita selalu mengendalikan diri kita. Berarti bisa dibilang puasa bukan alasan buat kita punya alasan untuk melakukan hal lain, Bib ya? Bener. Tetap harus celebrating living. Yoi. Mantap, itu kata-kata yang oke loh. Nyambung ya. Nyambung. Kita harus menikmati, merayakan puasa ini. Puasa itu bukan tekanan, bukan apa. Itu harus dirayakan. Bener. Bulan suci Ramadan. Iya, dan memang di bulan puasa itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk selalu bergembira. Orang yang bergembira dengan bulan puasa berarti dia orang yang positif, karena kegembiraannya seperti kegembiraannya Nabi Muhammad. Tapi kalau sedih di bulan puasa, nah ini kok sedih, padahal Nabi Muhammad gembira loh saat puasa. Kamu umatnya Nabi Muhammad atau cosplay aja jadi umatnya Nabi Muhammad. Berarti sesuai visi sama FWD tadi ya, Bib ya?
Apa tuh? Celebrating living. Nah, celebrating living. Ya harus ya Nabi aja suka, masa kita nggak suka pas datangnya Ramadan ya kan? Benar. Justru bener nggak nih Bib? Justru Nabi itu sedih kalau Ramadannya mau berakhir. Kata siapa tuh? Saya salah kayaknya Bib. Benar Bener ya Bib? Iya. Tapi kata siapa tuh kan? Bukan hanya kita sumbernya dari mana. Enggak benar tuh. Jadi kita melihat guru-guru kita di rumah dulu, di kampung, di pesantren, kemudian di tempat rantau kita. Itu di akhir-akhir bulan Ramadan saat tarawih, mereka bahkan sampai meneteskan air mata. Muwadda ya Ramadan. Ya Allah, selamat tinggal bulan Ramadan. Karena ini bulan yang penuh keberkahan. Kita udah mau ditinggal. Berarti jadi sedih tuh. Sedih banget ya? Sedih banget sebenarnya. Kita sedih ditinggal mantan. Ya ampun. Aneh kan? Celebrating living bro, pacaran celebrating living, putusan celebrating living, semuanya harus celebrating living. Itu kayaknya manusia kebas kalau gitu. Udah gak punya perasaan kayaknya. Tapi kan pasti ada perayaan di balik sesuatu, Bib. Terus kalau puasa untuk yang mager pesan Habib dah. Puasa sambil mager itu pangkal dari buruknya masa depan kita. Karena di bulan puasa itu ditentukan, ini kan tadi, ini sekolah loh, ini madrasah loh. Kalau kamu di sini mager, percaya deh masa depan kamu akan jelek. Karena kenapa? Kayak di bulan Ramadan ini kan pahala dilipat gandakan. Benar. Kemudian dosa dihapuskan. Berarti ini momen yang seru bagi batin kita. Nah, kalau kamu mager, padahal saat diskon gede-gedean untuk pahala kita, di bulan ini aja kamu mager, apalagi nanti di luar bulan Ramadan. Jadi pasti masa depan kamu buruk. Karena ibarat kata udah dikasih diskon nih sama Allah, kamu masih mager, apalagi next. Kalau udah gak ada diskon, lebih mager lagi. Itu nyambung sama untuk teman-teman di rumah passionate people yang lagi mengejar passion, jangan mager ngelihat Instagramnya FWD. Karena biar FWD yang ngurusin, kamu fokus ngejar aja. Udah dikasih diskon sama FWD nih. Habis promo atau apa, biar FWD mikirin kamu ngejar passion doang, jangan mager. Langsung aja lihat di websitenya fwd.co.id dan Instagramnya @fwd_id. Kalau menurut Pak Ade, celebrating living di saat Ramadan ini gimana Pak? Ya, jadi celebrate living itu memiliki spirit yang sama dengan bebaskan langkah sebenarnya yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kita FWD Insurance mengajak untuk merayakan hidup di setiap langkah kehidupan. Nah, jadi di momen Ramadan ini justru kita merayakan seperti yang Habib bilang, merayakan bergembira, kita merayakan kehidupan ya dengan melakukan ibadah puasa, taraweh, berbagi, sedekah dan sebagainya ya. Nah, nanti di ujung Ramadan itu kita akan merayakan kemenangan di Idul Fitri ya. Jadi itu adalah salah satu celebrate living lewat momen di Ramadan ini. Di penghujungnya nanti kita merayakan kemenangan saat Idul Fitri ya. Nanti ujungnya pada saat Idul Fitrinya kita celebrating living lagi. Benar. Dan ini jangan sok celebrating living kalau Ramadannya gak puasa, gak ibadah. Anda jangan sok menang, Pak. Ya. Itu kayak orang yang hidupnya penuh dengan maksiat, terus pas dikasih musibah dia bilang, wah gue lagi diuji nih, mohon maaf. Itu bukan diuji, itu namanya diazab. Biar kembali tuh dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Nah sama juga di bulan Ramadan, kalau kita gak taat, tetap maksiat, pas pas Lebaran nanti jangan sok pakai pakaian baru. Memang pakaian itu baru mungkin, tapi tidak bisa menutup hati dan pikirannya yang sudah kusut pas Ramadan tuh. Nggak dibawa untuk kebaikan tuh. Makanya ya, harus ada rules-rulesnya masing-masing. Iya. Ada Lebaran, ada puasa. Benar. Ada yang ngejar passion, ada yang mikirin. Udah ada porsinya masing-masing. Benar. Kita harus ngikutin satu. Oke, kita masuk ke Q&A sekarang dari @anak_snter, apa bacanya tuh? Senter, apa gimana? Sunter. Oh, Sunter. @anak_sunter. Terang dong. Center. Udah tadi Bapak. Oh, udah. Saya, udah. Ini nggak ada lagi saya. Nggak deh. Lanjut aja ya. Lanjut deh. Atau aliran air tuh, Sunter. Santer. Terdengar.
Terdengar. Sangat terdengar. Izin bertanya Beb, apa benar amalan kita di bulan Ramadan beda dari amalan di bulan-bulan yang lain? Yuks. Kenapa pakai yuks? Gak tahu. Kenapa Anda? Itu pertanyaan gimana sih? Apa benar Beb, amalan kita di bulan Ramadan beda dari amalan di bulan-bulan lain? Ah, itu. Oke, amalan iya di bulan Ramadan ini salah satu sifatnya disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah karena di bulan ini amalan-amalan yang mubah, yang artinya boleh aja kalau dilakukan di bulan lain nggak dapat pahala, di bulan ini dapat pahala setara dengan pahala sunnah. Nah, buat hal-hal yang sifatnya sunnah di bulan lain, maka di bulan ini ketika dilakukan saat Ramadan disetarakan dengan pahala fardu. Pahala melakukan sesuatu yang wajib. Dan untuk sesuatu yang wajib ketika dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah hingga 10 sampai 700 kali lipat sebagaimana disebutkan dalam suratul Baqarah ayat 261. Jadi dilipat gandakan sedekah di bulan Ramadan apalagi itu ratusan kali lipat. Wah. Ini jadi momen-momen berbuat baik di bulan Ramadan ini sangat tepat ya Beb ya. Sangat tepat. Makanya orang itu kalau di bulan Ramadan nggak baik, itu the real orang kesurupan itu. Karena di bulan Ramadan ini kata Nabi, setan itu diikat, di kerangkeng. Nah, kalau ada orang yang masih melakukan keburukan, berarti dia itu cosplay jadi setan, tuh kesetanan dia tuh. Pak Ade ada rencana berbuat baik kapan Pak Ade? Saya ke rumah ya. Siapa tahu sedekah gitu, Beb. Padahal kan nggak mesti ke rumah. Punya nomor rekening saya. Iya ya. Waduh. Berarti diam-diam aja kasih nomor rekening situ. Iya. Atau kalau enggak ini QRIS. Iya kan? QRIS. Kalau kegiatan Pak Ade di bulan Ramadan biasanya apa Pak Ade? Kalau di keseharian di bulan Ramadan? Ya tetap beraktivitas ya seperti biasa ya. Kita kantor beraktivitas. Tapi yang jelas secara untuk personal atau pribadi kita meningkatkan ibadah lah ya. Selain puasa, taraweh, sholat malam, terus tadarus ya, dan itu adalah seperti yang tadi kita bilang kan itu kesempatan buat kita untuk melipat gandakan pahala ya Habib ya. Ini salah satu momen setelah 11 bulan kemarin kita mungkin ya rutinitas saja gitu kan. Nah ini balik lagi press play nih ya di bulan Ramadan ini. Yuk kita lipat gandakan ibadahnya kita gitu loh ya. Nah itu salah satu konteks bagaimana setelah pause gitu ya istilahnya. Iya, benar. Mungkin lupa untuk berbagi dan sebagainya ya. Mungkin hanya rutinitas ibadah tapi lupa berbagi dan sebagainya. Press play-nya kita di bulan Ramadan ini adalah kita gunakan momen tersebut untuk kita press play, meningkatkan ibadah kita, berbagi dan sebagainya ya. Nah, terus juga dari sisi konteksnya ibadah juga sebenarnya memberikan perlindungan terhadap diri dan keluarga gitu loh ya. Jadi kita punya produk yang bebas sandal itu yang berbasis prinsip syariah ya. Jadi sifatnya prinsip syariah itu kan sebenarnya tolong menolong Habib ya. Iya, ta'awun. Ta'awun ya. Dari situ adalah juga salah satu istilahnya kita melakukan mengumpulkan berkah lah ya. Benar. Salah satunya juga memberikan perlindungan kepada diri sendiri dan keluarga, yaitu salah satu produknya kita itu adalah bebas sandal. Di sini bebas sandal ya yang berbasis syariah, memberikan itu adalah asuransi kesehatan sebenarnya ya. Jadi kalau berbasisnya syariah ya? Iya, dikelolanya secara syariah ya. Jadi kalau kita sakit masuk rumah sakit akan diberikan pertanggungan, nggak perlu bayar di rumah sakit karena akan kita berikan pertanggungan terhadap risiko kesehatan. Risiko penyakit. Juga kesehatan paling penting Beb, karena kalau kita nggak sehat ya ibadah juga akan terganggu kan Beb. Benar. Jadi kata Nabi juga kesehatan itu nikmat yang sering dilalaikan oleh kita. Pas sehat malah mager, pas sakit baru wah seharusnya gue pas sehat kemarin begini begitu gitu kan. Baru kepikiran pas sakit. Karena dia tidak memikirkan masa depannya dia dalam jangka kesehatan kan. Benar. Iya, jadi pas sehat
dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang negatif. Dan padahal kesehatan itu adalah nikmat terbesar nomor 2 setelah iman dan Islam, itu kesehatan. Di atasnya duit tuh. Di atasnya duit malah. Di atasnya duit. Di atasnya duit itu dalam Islam. Jadi yang penting kesehatan. Dan itu masuk akal kan. Orang punya banyak duit. Kalau gak sehat mau ngapain? Makan daging takut kolesterol. Makan manis takut diabetes. Mau jalan-jalan udah kaki udah susah, berat misalnya. Mau ibadah aja, mau haji umroh aja kan itu ibadah fisik. Udah repot kalau udah gak sehat kan. Tapi kalau punya kesehatan, kita mau cari duit juga mudah dengan kesehatan tuh. Masih bisa ngerampok, Bib ya? Enggak dong, merampok kan dosa. Oh iya, astagfirullah, maaf. Seharusnya kan lebih ke nyopet aja. Cari yang halal. Ada FWD. Iya, FWD tadi aja berbasis kepada syariah kan. Iya. Prinsipnya ta'awun, saling tolong menolong satu sama lain. Tapi kalau untuk tips nih Bib, di bulan Ramadan ini, kira-kira apa ya ibadah yang bisa kita lakukan tuh dari yang paling ringan sampai yang banyak tantangannya gitu, Bib? Iya, kita sebenarnya paling enak dari bukan yang paling ringan, tapi dari yang wajib kita lakukan di bulan Ramadan. Apa? Yaitu puasa. Iya, jangan sampai kita nggak berpuasa di bulan Ramadan karena ini kewajiban. Yang walaupun kita nggak puasa karena kelalaian kita dan bisa diganti, wajib diganti di bulan lain, itu tetap dapat dosa karena kelalaian kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi pertama puasa, jangan sampai enggak. Kemudian yang kedua, nah ini sholat itu wajib. Mohon maaf, jangan bukber ngakak ngiki gibahin sana sini, sholat maghribnya lewat. Iya kan, kadang lu bukber gak sholat, padahal kata Nabi as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Puasa itu bangunan kalau gak ada tiangnya roboh. Orang puasa, orang bukber tapi gak sholat itu kayak pakai baju gak pakai celana. Nggak lengkap, malu-maluin gitu. Karena yang pertama dihisap itu kata Nabi adalah sholat. Pokoknya sholat itu segalanya. Jadi jangan sampai enggak. Nah baru setelah itu amalan-amalan yang penting di bulan Ramadan itu misalnya apa? Kedermawanan, berbagi seperti tadi disampaikan Pak Ade. Karena kenapa? Karena Nabi itu seorang yang dermawan di bulan lain dan ketika memasuki bulan Ramadan kedermawanannya berlipat kali lipat. Kemudian yang kedua ngaji, kata Pak Ade tadi tuh. Karena kenapa? Ramadan itu syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan yang ketiga itu sholat malam jangan ditinggalkan. Sholat tarawih malah perang sarung, malah nonton TikTok, malah gibah sana sini, Memakan bangkai saudara sendiri. Iya, dan ini juga malah pacaran kan. Nah, Niatnya ketemuan di mana? Di masjid. Ya. tapi kan silaturahmi juga ibadah, Bib. Iya, kalau silaturahmi, kalau pacaran walaupun di masjid tetap aja. Pacaran di masjid. Nanti ketemuannya di akhirat tuh di neraka. jadi itu. Jadi sholat malam itu harus diupayakan lah sekecil apapun. Minimal ya tarawih. Tarawih juga jatuhnya ke sholat malam ya, Bib ya? Betul. Ya kalau enggak, saya tarawih nih milih yang paling ringan deh, yang 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Gak apa-apa, cari aja masjid yang paling sedikit tarawihnya. Tapi jangan tarawih yang 3 rakaat di mana? Gak ada. Nggak ada. 8 rakaat, 3 rakaat witir. Jangan bikin aturan sendiri. Iya. Ikutin yang ada dong. Benar. Jadi cari. Gak apa-apa. Masjid di sekitar rumah saya tarawihnya panjang, Bib. Saya mau cari yang 8 rakaat. Gak apa-apa. Sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Wah, itu deh. Yang penting jangan pas lagi maunya aja, pas enggak mau. Bener, itu artinya gak ikhlas kan? Nggak Berarti ikhlas. ibadah karena mau, bukan karena Allah. Jadi sebaiknya memang Ramadan kita itu intinya ya, pokoknya Ramadan itu lebih baik deh. Itu deh, yang paling dasar adalah Ramadan itu lebih baik. Lebih baik ini berarti udah pasti gak jahat ya. Berarti udah pasti sholat, udah pasti puasa. Plus lebih baik. Pokoknya di-upgrade lah, 1 digit lah. Yang dulunya itu mungkin baiknya di angka 3, pas Ramadan di-upgrade menjadi angka 4.
atau syukur-syukur bisa di-upgrade menjadi angka 5, 6 dan seterusnya. Tapi menarik tadi yang masalah buka bersama nih Bib. Tapi kan Indonesia tuh kan karakter orangnya tuh guyup, silaturahmi gitu. Betul. Kalau misalnya bukber dijadikan ajang silaturahmi, menurut Habib gimana? Baik apa? Bukber itu adalah tradisi yang positif dan kaya akan peluang pahala. Pertama adalah tadi silaturahmi. Tapi ingat, silaturahmi itu, sila itu hubungan, rahim itu cinta. Jangan silaturahmi ngomongin temen yang lagi gak datang bukber. Dia gak bukber. Kayaknya karena cerai sama istrinya. Atau kayaknya dia lagi bangkrut deh. Sekarang ini Pak Ade, bukber itu jadi koran yang langsung. Iya. Informasinya dari temen langsung. Iya. Gak perlu baca. Apalagi ada yang tiba-tiba bawa minuman terus soalim, padahal enggak. Bro, gak boleh ngomongin orang. Tapi kayaknya dia parah sih. Ini orang yang soalim padahal ini juga sohibul gibah juga. Kalau misalnya bukber itu dipakai ajang buat silaturahmi, temu Betul. kangen, masih positif. Positif. Terus juga ini menjadi ajang untuk kita neraktir teman kita yang berpuasa. Karena kata Nabi, siapa yang neraktir orang yang berpuasa, dia dapat pahala puasa seperti orang yang berpuasa hari itu. Gitu Pak Ade. Ya, Anda juga. Kan Pak Ade yang ada rencana buat neraktir. Kalau saya masa saya neraktir Pak Ade, kurang ajar namanya itu. Betul. Neraktir itu penting. Tapi bukan berarti, Bib, saya gak puasa 30 hari. Kenapa? Karena tiap buka saya neraktir orang. Enggak. Kan setara pahalanya. Tapi kewajibannya tentu kita lakukan. Iya. Kalau Pak Ade, bukber masih sering Pak Ade? Ya, seperti yang Habib katakan tadi, bukbernya ambil nilai yang positifnya. Ya, artinya kita bisa silaturahmi, ketemu teman-teman lama, kolega lama dan sebagainya ya. Tapi juga yang perlu kita tekankan adalah juga balik tadi seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita bisa menjalankan keberkahan lah di bulan Ramadan ini yang keutamaannya. Jadi dari sisi bukber yang pertama jangan berfoya-foya lah Habib ya. Iya, artinya benar. Bukan ajang foya-foya di situ gitu loh Benar. ya. Justru kita ajang berbagi, undang kaum duafa, yatim dan sebagainya. Justru kita berbagi bersama anak-anak yatim dan sebagainya. Nah, dalam konteksnya FWD di sini, jadi untuk keberkahan itu kembali lagi tadi salah satunya adalah melindungi diri sendiri dan keluarga. Itu juga perlu kita istilahnya sifatnya siarkan lah ya. Bagaimana kita mencari keberkahan itu karena melindungi diri sendiri dan keluarga itu juga yang dengan prinsip asuransi syariah itu sari tahun tadi tolong menolong. Nah, itu salah satu yang kita produk yang kita miliki adalah asuransi bebas sandal dengan asuransi kesehatan dengan hanya harga kontribusinya 75.000 per bulan. Nah, jadi udah dapat perlindungan sampai 100 juta, 200 juta per tahunnya. Gitu. Ya. Nah, itu salah satu konteksnya di Ramadannya kita, bagaimana kita mengingatkan teman-teman, kolega kita dan sebagainya untuk jangan lupa berproteksi diri dan keluarga. Nah, itu kan tugasnya Pak Ade, menjelaskan proteksi diri di dunia. Nah, tugas saya menjelaskan proteksi diri di akhirat. Dan itu benar, bahwa yang utama adalah diri sendiri dan keluarga. Kata Allah dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga utamanya dan pertamanya dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi urusan lahir dan batin itu memang yang pertama dan utama diri sendiri dan keluarga. Kalau kita, kayak teori gelas kosong lah. Kalau kitanya udah sehat, kitanya udah baik, seperti gelas yang ada isi airnya. Mau ngisi gelas lain dengan air itu bisa karena kita ada isinya. Tapi kalau kitanya udah gak sehat, kita gak sukses, kita gak sesuai passion, gimana mau nyemangatin orang lain, gimana mau bantu orang lain agar sehat, gimana mau berbagi kepada orang lain, kitanya gak punya apa-apa. Tapi kan kita di bulan Ramadan ini, setelah Ramadan ada Idul Fitri, Bib. Iya. Itu momen dimana kita bisa memaafkan orang dari kesalahannya, tapi kan nggak gampang itu, Bib. Bener. Mengikhlaskan kesalahan orang yang dilakukan terhadap kita. Iya. Itu gimana pandangan Habib? Iya. Agar gampang itu kuncinya dua. Pertama, ingatlah bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Jadi kita itu sudah melakukan banyak kesalahan kepada Allah dan Allah itu Maha Pemaaf. Bahkan Allah katakan dalam salah satu hadis qudsi, inna rahmati taghlibu ghadabi. Pemaafanku itu jauh lebih besar
melampaui kemurkaanku atas dosa-dosa manusia. Jadi kalau kita hamba Allah, ya berlakulah seperti Allah yang memaafkan dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan. Dan yang kedua, malu sama kesalahan kita sendiri. Sok gak maafin orang lain padahal kita juga punya salah. Kita kan bukan Nabi Muhammad yang maksum, terbebas dari kesalahan, suci. Kita itu juga punya salah. Jadi ya udah barter. Gua maafin lu maafin gua ya. Itu, dan itu paling enak pas lebaran. Soalnya kenapa? Kalau bukan lebaran, kita tiba-tiba misalnya, Pak Ade, saya minta maaf ya. Pasti nanya, lah Habib salah apa? Nah repot kan. Ini kemarin duitnya Pak Ade 1 juta saya ambil. Wah nggak maafin. Iya kan? Itu nyolong namanya. Nah itu kan. Tapi kalau lebaran, keberkahannya kita itu nggak perlu ngejelasin apa dosa kita, plus nggak perlu malu karena semuanya saling meminta maaf dan memaafkan. Jadi vibe-nya itu vibe saling memaafkan satu sama lain. Jadi enak tuh, itu keberkahannya pas lebaran tuh. Termasuk pas kesalahan di saat bukber ya. Kesalahan saat bukber. Karena kan tanpa disengaja biasanya kalau bukber kita benar. Niatnya lama nggak ketemu, bercanda-bercanda, pamer. Kelewatan, pamer, foya-foya. Foya-foya. Plus juga yang paling penting, kita yang hidupnya itu di ibu kota atau di kota, minta maafnya utamanya ke orang-orang di kota atau di ibu kota tempat kita hidup. Karena kita banyak berinteraksinya dengan orang di kota dan ibu kota. Sehingga kemungkinan kesalahan kita ke orang di kota dan ibu kota tempat kita banyak menghabiskan hidup kita di sana. Jangan lakuin kesalahannya di kota, minta maafnya di kampung. Mohon maaf, gak nyambung itu. Tapi kan kalau gitu saya perantauan gimana dong, Bib? Ya kan sekarang bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Twitter, bisa pakai micet kan? Bisa ya? Ya bisa kan, saling chat kita. Ya kalau udah. pikiran kita positif mah bisa. Benar. Anda kagetnya kok kayak kenapa ya? Enggak, maksudnya saya kan nggak pakai micet. Oh, tapi saya kalau juga. Hah? Saya juga. Saya kira Habib pakai micet. Saya mau install tadi. Jadi gitu. Momen Jadi Ramadan gitu. ini momen kita belajar memaafkan seseorang gitu dari kesalahannya. Ya? Apalagi kan kayak Mas Yono punya platform misalnya di YouTube, di media sosial. Ya udah bikin story di Instagram, bikin video di YouTube. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah semua yang ngelihat memaafkan tuh. Tapi kenapa harus Ramadan, Bib? Anjuran itu, Bib. Kan di bulan-bulan lain juga itu kan hal baik. Kenapa harus Ramadan gitu? Betul. Di bulan Ramadan dan Lebaran itu kan ada keberkahannya tersendiri seperti tadi saya singgung. Tapi seharusnya misalnya ada seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor itu yang diprediksi masuk surga. Diprediksi masuk surga? Iya. Wah. Karena 3 kali berturut-turut mau masuk masjid, Nabi bilang ahli surga mau masuk nih. Dan orang itu setelah diselidiki oleh sahabat Usama bin Zaid, ternyata amalannya semua biasa aja kecuali 1. Karena amalan-amalan lainnya dia kalah sama sahabat-sahabat mulia seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Kalah kecuali 1 hal. Apa itu? Dia itu tiap mau tidur memaafkan siapa saja yang telah berlaku salah kepada dia sehari itu. Plus karena saya sudah memaafkan orang yang berlaku salah kepada saya, ya Allah tolong maafkan kesalahan saya. Itu yang menyebabkan dia jadi ahli surga. Jadi jangan nunggu nunggu lebaran ntar tidur nggak bangun lagi kan repot. Jadi tiap mau tidur, kalau perlu nggak usah nunggu mau tidur. Pokoknya tiap saat. Makanya Nabi itu pasti gak punya salah. Tapi Nabi itu sehari melakukan kurang lebih 40 sampai lebih dari itu jumlah istighfarnya Nabi tiap hari. Nabi itu memohon ampun kepada Allah. Padahal Nabi gak pernah melakukan kesalahan. Itu menunjukkan kerendahan hati, melatih kerendahan hati dan memuncaki penghambaan kita kepada Allah. Jadi rendah hati walaupun kayaknya saya apalagi sama Yono nih kayaknya gak punya salah. Yono yang punya utang sama saya. Tapi kan itu bukan salah, Bib. Kalau saya ngutang lagi belum bayar baru salah. Aduh, saya gak mau ngutangin udah. Karena dia utang puasa aja gak dibayar, apalagi utang sama saya. Belum, Bib. Belum. Bukan enggak, belum. Belum dibayar. Tapi kayaknya masih lama sih. Karena kan di Ramadan tuh kita memang momen tempat belajar ya. Kita belajar berbuat baik di Ramadan, belajar berbuat yang selain di bulan lain juga di Ramadan juga, dan momen kita memaafkan diri kita juga di bulan Ramadan sangat tepat kayaknya ya momennya ya. Iya.
Iya, Ramadan harus maafin orang banget. Iya kan? Soalnya Ramadan itu adalah momen Allah mengampuni kita semua. Sehingga kalau kita menjadi hambanya Allah yang sebenar-benarnya, kita juga mengampuni dosa orang lain kepada kita. Karena seorang muslim itu, kata para spiritualis muslim, jadilah seorang yang yatakhallaku bi ahlakillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Salah satu sifat utama Allah yaitu pemaaf. Nah, jadilah kita sebagaimana diajarkan oleh Allah, yaitu pemaaf. Pemaaf. Iya. Orang minta maaf ke saya, Bib minta maaf atas kesalahan. Oke, ini nomor rekening saya. Selesai. Orang Habib pemaaf orangnya. Pemaaf saya. Paling saya titip nomor rekening, barcode dan lain sebagainya. Santai saya sama orangnya. Walaupun saya berbuat salah sama Habib, saya tidak akan minta maaf. Nggak punya nomor rekening, siapa tahu dia mau sedekah lewat saya ke orang lain gitu. Jadi fatwanya apa Bib sebenarnya di dalam bukber itu Bib? Iya. Pemborosan atau penghematan dalam silaturahmi? Ya sebenarnya kalau orang boros, walaupun nggak bukber, dia boros. Apa borosnya? Lapar mata. Ngabuburit, ada cendol dibeli, ada es campur dibeli, ada pisang hijau dibeli, ada mio dibeli. Ya enggak loh, masa bubur pakai mio enggak ada. Jadi semua dibeli, makanan macam-macamnya. Akhirnya pas buka peluangnya dua, mubazir, nggak kemakan atau kekenyangan, yang itu kelakuannya setan kata Nabi. Jadi kata Nabi, menguap itu kelakuannya setan. Nguap kok kelakuannya setan? Maksudnya nguap Ade. Nguap, apalagi nguapnya pakai tenaga nuklir. Ada pembangkit listrik tenaga uap, ini tenaga nuklir. Kaget saya kaget. Nah itu kan, jadi nguap itu kenapa kata Nabi kelakuannya setan? Kalau nguapnya karena kita makan kebanyakan, kekenyangan, nanti nguap itu kelakuannya setan. Nabi itu nggak pernah nguap katanya. Apa? Nabi itu nggak pernah nguap. Iya, karena Nabi nggak pernah melakukan hal-hal yang kayak kita lakukan berlebihan. Wah. Makan berlebihan, apalagi kan mau bukber atau sendiri, kalau emang dasarnya boros. Tapi kalau dasarnya hemat, pas bukber juga, yaudah biasa aja secukupnya. Setelah itu lebih ke mengambil manfaat lain. Apa? Makan makanan batin, apa dengan silaturahmi, dengan nanya kabar keluarga gimana, kabar saudara gimana, kabar kerjaan juga gimana, ada yang gue bisa bantu nggak nih, ada ini, kalau itu nggak bisa, ya kalau kita emang nggak bisa ya udah, nggak usah susah nawarin. Seperti yang Pak Ade bilang tadi kan, Pak Ade sering buka bersama itu menjalin silaturahmi, bener, nanya kabar teman ya Pak Ade ya. Tapi ada nggak Pak Ade tips buat teman-teman biar bukber ini benar-benar silaturahmi gitu, bukan sebagai pemborosan. Ya, bukan jadi sebagai... benar seperti nyambung yang seperti Habib bilang tadi. Justru di bukber Ramadan ini kan sebenarnya sekolahnya kita ya, Habib ya. Benar. Jadi justru kita ajang berhemat sebenarnya gitu loh. Namanya kita puasa ya kan. Justru kita spendingnya kita tuh kan sebenarnya di rem di situ kan ya. Yang mungkin setiap hari itu jor-joran makan siang dan sebagainya. Justru di bulan Ramadan ini kesempatan kita bagaimana caranya mengatur anggaran sebenarnya, hubungannya ke sana sebenarnya. Betul, ya. Jadi banyak sekali lah pelajaran di Ramadan ini gitu ya Bib ya. Jadi sampai kehidupan sehari-hari sampai mengajarkan kita mengatur anggaran sebenarnya. Jangan di bukber ini justru kebalikannya gitu. Iya. Udah kita berhemat nih seharian nggak makan gitu ya. Kalau kita ngantor kan nggak makan siang kan, betul. Nggak ada sarapan. Nggak ada sarapan, nggak ada ngopi apa segala. Iya. Nah itu kan sebenarnya menghemat anggaran kan. Oh iya. Nah justru di situ buat kita ngatur tuh 11 bulan ini kita mungkin lupa lah ya untuk mengatur anggarannya kita. Nah kita gunakan nih Ramadan ini, bukber ini jangan sampai kebalikannya gitu loh. Jadi justru di bukbernya kita habis-habisan gitu loh. Padahal kita sudah menyisikan. Jadi bukber ini gunakan ajangnya sebagai ajang silaturahminya gitu loh. Bukan sifatnya berfoya-foya gitu Bib ya. Nah itu konteksnya sebenarnya kalau dari saya adalah bagaimana kita diingatkan untuk mengatur anggaran pengeluaran gitu loh. Ya. Nah itu kayak saya tuh Pak ya, ibadah apapun tuh kayak ngerasa masih oke, aman gitu. Sedekah Bib. Karena kayak kenapa ya Bib ya? Iya. Itu tuh kayak ada perasaan,
wah ini bisa ditabung nih gitu. Iya. Nah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kamu pengen tahu nggak kamu itu orang dunia atau orang akhirat? Orang baik atau orang pelit? Lihat pas pengemis datang. Jadi kalau pengemis datang, kamu senang apa sedih? Kamu marah-marah ke orang kenapa gak tutup pintu kamar atau rumah kamu, atau senang? Nah, kalau senang berarti kita orang akhirat tuh. Artinya dekat dengan sorga, dekat dengan kebaikan, orang baik. Tapi kalau malah marah-marah ke istri, kamu sih gak nutup pintu, harusnya ditutup pintu biar pengemisnya gak masuk gitu. Padahal pengemisnya lewat WhatsApp gitu, ngirim QRIS gitu. Nih. Nah itu Pengemisnya modern. Modern. Iya kan di masjid sekarang ada loh, ada QRIS-nya tuh. Kan? Nah ya itu. Jadi berarti kita bukan orang baik, bukan orang akhirat, tapi orang duniawi. Nah karenanya di bulan Ramadan ini momen untuk kita belajar tentang itu. Karena ini kan bulan sedekah. Nabi itu selalu bersedekah. Dan ingat-ingat bahwa gini, apa? Tujuannya apa sih? Tujuannya ngumpulin harta. Harta yang sejati dalam Islam itu adalah yang disedekahkan. Yang kita makan itu akan jadi kotoran, yang kita simpan itu akan jadi warisan yang gak berguna bagi kita saat di akhirat kelak. Karena ingat, kain kafan itu gak ada kantongnya. Iya kan? Mau nyimpen apa Anda di kain kafan? Kartu kredit gak ada. Apa? HP gak ada kantongnya. Jadi mati itu gak bawa apa-apa. Kecuali amal ibadah, yaitu dengan sedekah. Makanya usaha, memang kadang orang pelit ya untuk sedekah. Iya. Kalau untuk beli yang foya-foya enggak. Nah, biar kita gak pelit ketika kita sedekah, makanya harus riyadoh, kata spiritualis muslim. Latihan. Oh latihan. sedikit gitu. Orang yang punya uang 1 juta sedekah 100.000, ketika dia punya uang 1 miliar, dia pasti sedekahnya juga 100 juta. Iya. Makanya saya gak setuju tuh kalau dibilang, uang mengubah seseorang. Dulu dia pas belum punya uang baik loh, tapi pas udah punya uang dia gak baik. Enggak, uang itu hanya menegaskan siapa dia tuh. Ketika punya uang keluar tuh sifat aslinya, ternyata pelit. Makanya harus latihan sejak dini untuk berbagi, berhemat juga seperti kata Pak Ade. Karena bukan hanya berbagi yang berpahala, berhemat itu juga berpahala. Berpahala juga ya. Kalau di kasus saya sih orang nggak percaya saya punya uang, Bib. Iya. Lebih ngelihat ya. Iya. Kayaknya nggak ada. Iya. Pengemis senang kalau ada saya kayak temen. Ini ada Q&A kita di season kedua dari Julak 2. Gimana sih bacanya? Shanum Julak 2. Dia harus Shan pakai sya dia Shin. Shin ya. Shanum, karena Ramadan mungkin. Karena ya. Ramadan. Iya. Assalamualaikum Habib. Bagaimana cara mengajarkan anak usia 4 tahun untuk belajar puasa? Sementara dia sendiri belum tahu apa itu puasa. Lalu baiknya kapan puasa itu diajarkan pada anak, Bib? Terima kasih. Jadi ini udah benar, puasa diajarkan sedini mungkin. Ketika anak sudah mungkin melakukan puasa sedikit mungkin. Biasanya kalau saya dulu diajarin pas kecil puasa setengah hari. Boleh makannya pas dohor sama nanti maghrib. Kalau nggak bisa puasa 1/4 hari. Biasanya makannya itu jam 9 pagi atau pas bangun, terus pas dohor, terus pas asar, terus pas maghrib. Jadi atau gampangnya setiap azan. Plus setelah bangun pertama dan setiap azan. Nah, jadi sedini mungkin kita ajarkan, dan cara mengajarkannya pertama bapak dan ibunya puasa. Oke, biar ada yang bisa lihat sebagai contoh. Iya, jangan bapaknya ngerokok, cukup bapak yang ngerokok. Kamu jangan ngerokok. Mohon maaf. Nabi aja ngajarin orang pakai keteladanan, kata Quran. Kenapa kita nggak pakai keteladanan? Jadi pertama pakai keteladanan, kitanya puasa. Kemudian yang kedua memberikan step by step tadi, sedikit demi sedikit. Jangan langsung dipaksa untuk berpuasa banyak. Langsung full gitu ya. Iya. Kemudian yang ketiga diberi reward and punishment. Hadiah. Iya, mungkin punishment nggak usah dulu ya, karena masih umur 4 tahun. Reward, kalau kamu berpuasa, mama akan belikan ini, papa akan belikan ini, gitu. Karena kenapa? Reward itu sesuatu yang
sah-sah saja dalam agama. Misalnya surga dan neraka itu kan reward and punishment. Asalkan reward dan punishment-nya bukan sesuatu yang menyalahi prinsip Islam, itu boleh aja. Kayak nanti kalau kamu puasa setengah hari sebulan penuh, papa dan mama akan belikan sesuatu untuk menunjang belajar dia, atau untuk refreshing dikasih satu game gitu, dibelikan video game satu untuk, tapi harus digunakan pas minggu doang dan jangan sampai mengganggu ibadah kamu dan lain sebagainya lah. Jadi dikasih reward itu juga penting. Salah satu cara melatih anak gitu ya. Betul. Dan sebaiknya ketika dia sudah mulai paham, kalau dalam Islam itu ketika dia sudah mumayyiz, kira-kira umur 7 tahun, udah bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mulai diajarin bukan hanya cara berpuasa, tapi apa itu puasa. Agar nantinya dia menjalani puasa bukan karena beban, tapi karena dia tahu maknanya puasa itu baik bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Oh gitu. Jadi cara mengatur anak untuk puasa itu ya Bib ya? Iya. Ngasih pelajaran anak untuk puasa. Tapi ini kan setelah puasa selalu ada namanya lebaran, dan sebelum lebaran ada yang namanya THR. Wah. Nah ini kan Pak Ade sebagai bos-bos. Bagaimana THR. menurut Pak Ade tentang cara menggunakan THR dengan bijak gitu Pak Ade? Ya, jadi kalau di Indonesia kan kita setiap menjelang lebaran tuh ada gaji THR lah. Iya, gaji ke-13. Lah, ya. Oh, saya seneng gitu kalau saya kerja dulu. Siap dong. Kan gaji 13. Enggak, bukan masalah angkanya. Nah, sebenarnya ini justru kesempatan lagi ya buat kita untuk bagaimana mengatur keuangan sebenarnya ya. Jadi pasti kan di dalam perlu uang lebih lah kita ya untuk pulang mudik ya, untuk belanja di hari raya dan sebagainya ya. Tapi juga kita harus melaksanakannya dengan bijak gitu loh ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita sekaligus untuk kita mengatur ya, Mas Yono ya, mengatur THR ini. Jadi nggak semuanya dihabis pas hari raya gitu loh. Justru sebenarnya ini kesempatan lagi nih untuk kita dapat uang lebih untuk kita menabung ya. Nah, jadi kalau secara prinsip keuangan tuh sebenarnya ada prinsipnya tuh yang istilahnya 10 20 30 40 gitu. 10% untuk sosial. Nah, salah satunya sosial itu sebenarnya tadi sedekah ya. Ada. Jangan lupa di situ ada haknya orang lain yang lebih pantas untuk menerimanya. Terus juga 20% untuk kita melakukan investasi ya. Terus juga 30% untuk kita melakukan ada bayar cicilan ya, hutang dan sebagainya, dan 40% itu untuk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Oh, dibagi begitu ya Pak Ya, Ade? jadi ini di THR ini juga kita terapkan di bulanan kita masing-masing nih, setiap gaji bulanan sebenarnya gitu loh ya. Oh, latihannya di THR ini. Nah, latihannya di THR ini. Kalau biasanya kan kita mungkin kalau di gaji bulanan yang kita pikirin pengeluaran dulu kan gitu kan. Iya benar lagi. Gaji potong hutang. Gaji potong hutang selesai. Di gitu ATM kan. mampir doang. Iya, hampir doang. Pas mampir kita capture tuh, kita sombongin. Padahal udah miskin pas udah nyombongin. Jadi memang secara prinsip keuangan sebenarnya kalau kita bijak itu yang pertama itu adalah kita sisihkan dulu sebenarnya. Sebelum kita spending kita sisihkan dulu. Malah prinsip keuangan itu sosial 10% itu di depan. Sosial itu sebenarnya luas kan. Ya. Salah satu sedekah sebenarnya. Sedekah. Itu istilahnya kalau kita itu adalah sedekah tuh obat segala-galanya ya kan Bib ya. Betul. Ya, obat kesusahan, obat kemiskinan gitu kan. Nah, baru justru 20 itu baru bisa menabung, saving. Pengeluaran tuh di belakang sebenarnya. Oh gitu. Iya, jadi kalau kita terima duit tuh jangan mikirin duluan untuk spending gitu kan. Nanti sisanya kadang-kadang nggak bersisa gitu kan. Betul. Pak Ade tahu banget ya kayaknya ya. Iya. Karena dulu kan pernah jadi pegawai juga. Jadi begitu, jadi belajar. Nah, THR ini momen ini kita karena ada uang lebih ini kita mulai di situ. Mungkin kalau sehari-hari bulanan
udah nggak sempet tuh mikirin ya, karena ya duitnya segitu-segitu aja Iya, gitu kan. bener, Pak Ade. Udah jelas pos-posnya ya Iya, Pak Ade. jelas, Pak. Nah di THR ini kita latihan, balik lagi momennya untuk kita latihan bagaimana menyisihkan THR ini dengan bijak yang kita bisa terapkan di gaji bulanan seterusnya nantinya gitu loh. Itu penggunaan THR dengan bijak. Kalau saya itu bener kata Pak Ade tadi, ya uang THR ya dihabiskan di saat Lebaran gitu. Jadi kapan? Habis Lebaran miskin. Apalagi yang THR seringkali cairnya bahkan sebelum Lebaran kan? Iya. Kadang pas Lebaran udah habis. Iya, kadang pas Lebaran udah habis Pak Iya Ade. kan? Wah itu harus Padahal ada kewajiban zakat fitro pas Lebaran. itu lupa itu. Lupa. Amnesia kita kena. Amnesia. Padahal ada aturannya semua ya, Bib. Iya. Jadi 10% itu kan tadi sedekah, zakat dan Betul, sebagainya. saya suka gitu. tuh. Karena kan zakat itu kan 2,5%. Tapi Pak Ade tadi bilang 10%. Saya suka. Jadi bukan cuma zakat yang kita wajib, tapi sedekah, infak itu juga dikeluarkan. Jangan cuma menunaikan kewajiban. Itu dari segi kebijakan orang dalam menggunakan THR. Sekarang kita mau nanya ke Habib. Apa nih, Bik? Kira-kira dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, apa yang harusnya kita siapkan gitu, Bik? Aku titip satu hal deh. Satu hal. Lailatul Qadar. Jadi malam ganjil menurut mazhab Syafi'i di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu jangan sampai lolos. Karena dia itu malam yang teragung. Dia itu malam yang bukan setara loh, melebihi 1000 bulan. Bisa 1.000.000 bulan, 1.000.000.000 bulan, 1 triliun bulan, kita nggak tahu itu rahasia Allah. Itu kalau hidup jadi umur berapa ya, Bib? Iya, makanya itu 80 tahun lebih. Lebihnya berapa kan kita nggak tahu, bisa 100 tahun, 1000 tahun, dan lain sebagainya. Nah itu deh, hidup udah belangsak 360 hari. 5 hari deh nih, 5 hari di malam-malam ganjil, itu pun malam doang loh. Jangan sampai lolos lah. Jadi maksimalkan dengan ibadah. Kalau yang nggak bisa iktikaf di masjid, ya melakukan ibadahnya di tempatnya. Dokter di rumah sakit lagi jaga mungkin, ya di rumah sakit. Satpam komplek lagi jaga, ya udah di pos satpamnya sambil ngaji, sholat dan lain sebagainya. Pemain bola di masjid lah. Iya, lapangan. Lagian mana tengah malam main bola. Kita kan nontonnya doang tengah malam, mainnya dia mah tetap aja sore ya. Aduh. Tapi kalau sudah melewatkan menjelang Lebaran, kita udah persiapkan, Lailatul Qadar kita jaga, semoga kita bisa melakukannya, Bib. Amin. Ketika di Idul Fitrinya, Bib, ada tips nggak, Bib, supaya Idul Fitri benar-benar jadi ajang hari raya Idul Fitri gitu, bukan jadi yang bengkak pengeluaran sampai habis Lebaran pusing gitu. Oke. Kalau Idul Fitri 2 deh saya titip. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan sunnahnya sebelum sholat Id. Dari malam dari setelah buka terakhir. Jadi dari buka terakhir itu sampai sebelum sholat Id. Karena kalau udah selesai sholat Id itu makruh. Kalau maghrib pas Lebaran ke atas itu udah haram. Oh gitu. Itu termasuk lalai. Ya, Kemudian yang kedua, pas Ramadan udah minta ampun ke Allah, pas Lebaran kita itu minta ampun ke sesama manusia, sehingga betul-betul udah gak punya dosa lagi deh kita. Jadi lempeng, udah putih, suci, wah udah enak lah. Itulah makna Idul Fitri, Bib, ya? Betul. Jadi Idul Fitri itu manfaatkan untuk minta maaf ke orang lain, karena Allah gak akan memaafkan kesalahan kita kepada orang lain sebelum orang lain itu telah kita mintain maaf. Dan tugas kita itu minta maaf, bukan mendapatkan maaf. Iya. Saya gak dimaafin nih, nggak apa-apa. Yang penting kita udah minta maaf. Dia nggak memaafkan, urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Tapi kalau yang masalah baju baru, apa baru, Anda punya itu, masalah apa tadi? Masalah. tapi karena itu masalah yang ada di Indonesia, Bib. Kita harus punya baju baru, Ramadan ngecat rumah, segala macam. Itu tuh sebenarnya ada aturannya apa enggak sih, Bib? Makanya rumahnya biar gak dicat tiap Ramadan itu pakai green screen. Jadi bisa diganti apa aja. Iya. Pas Ramadan enak foto. Udah, wah, rumah baru. Agak ngawur saran Habib ini ya. Nah, maksudnya apa? Apa Lebaran itu sebenarnya? Nah, Lebaran itu jangan fokus untuk baju baru atau segala sesuatu yang baru. Kata Nabi memang ada kesunahan, tapi kesunahannya bukan baju baru, tapi baju yang terbaik. Nah, jadi baju yang terbaik malam sehari sebelum Lebaran cuci,
kasih pewangi, kemudian dijemur, nah pas lebaran dipakai. Walaupun nggak baru, yang penting ada iktikat untuk memakai baju terbaik dan dalam keadaan terbaik. Oh, bukan harus baru. Nggak harus baru. Iya, Kalaupun iya. baru juga jangan berlebihan. Berlebihan juga nggak boleh tuh. Kalau mudik, Bib, ada hukumnya nggak, Bib? Dalam Iya. Islam? Mudik itu hukumnya nggak wajib, tapi mudik itu adalah tradisi yang positif. Kenapa? Karena dengan mudik, pertama kita ingat bahwa kita punya kampung halaman. Kalau kita sukses di kota, jangan lupa kampung itu juga disejahterakan dengan sedekah atau dibangun irigasinya untuk sawahnya, dibangun koperasinya untuk orang-orang di kampung kita, karena dari sanalah kita berasal. Dan yang kedua, pulang kampung itu ingat, setajir-tajirnya lu di kota, lu orang kampung. Jangan sombong. Jangan sombong, lu orang kampung. Karena itu penting ingatan bahwa kita ini dari sperma berakhir jadi bangke. Jadi jangan sombong. Dan yang ketiga nih, yang terakhir, pulang kampung kita kan seneng nih. Wah, pulang kampung seneng. Nah, kampung halaman sejati kita kata Al-Quran adalah akhirat. Pastikan kita belajar bahwa ketika nanti pulang kampung sejati itu dalam keadaan seneng juga. Dengan apa? Memaksimalkan amal kita di bulan Ramadan ini. Oh gitu. Nah itu kalau dari segi pandangan agama. Kalau masalah keuangan saya akan ke Pak Ade. Ya karena saya kebetulan nggak punya uang. Saya tahu, Bib. Itulah kenapa kita di sini. kerja. Kalau menurut Pak Ade, tips bagi teman-teman yang lagi mudik dong biar tenang gitu, nyaman, aman, hemat gitu, ada nggak Pak Ade? Iya, jadi pertama adalah untuk yang mau mudik di Lebaran nanti ya, apalagi ada yang membawa kendaraan pribadi, naik motor, naik mobil dan sebagainya ya, tentunya banyaklah pilihan, sesuaikan dengan budget. Ya, ya tentu jangan THR, mentang-mentang ada THR, habisin buat mudik gitu loh ya. Betul. Nah itu kembali lagi menggunakan secara bijak, kembali ke THR-nya tadi. Gunakan juga, pilih sesuai yang budget, transportasinya, dan tentunya adalah bagaimana dalam perjalanan itu kita juga terlindungin ya. Jadi terlindungi, salah satunya yang FWD Insurance sediakan adalah asuransi kecelakaan selama 7 hari, yaitu bebas handal tadi, bebas aksi flash ya, untuk bagi mereka yang untuk mudik di jalan perjalanan dalam 7 hari diberikan perlindungan kecelakaan kalau terjadi sesuatu ya. Samping itu juga ada beberapa produk-produk kita yang seperti bebas handal, asuransi kesehatan dan sebagainya. Tapi yang paling jelas adalah konteks di mudik ini, asuransi kecelakaan saat untuk kita pulang mudik kita mempunyai proteksi ya. Jangan sampai ya lagi-lagi dalam perjalanan ada sesuatu yang nggak terduga, justru pada saat mudik kita mengumpulkan biaya tak terduga kalau kita mengalami kecelakaan dan sebagainya. Ya. Jadi FWD memberikan perlindungan. Jadi balik 7 hari lagi ya, 7 hari bisa 7 hari, sebulan dan 3 bulan paling maksimum. Memang gitu, tujuannya untuk perjalanan benar, gitu ya. benar. Nah balik lagi jangan worry untuk menjalankan passionnya ya. Mudik juga kita lindungi. Jadi rayakan kemenangan di Idul Fitri nantinya. Dan tentunya juga kita aman terproteksi. Wis, mantap sekali. Saya nih kalau dengar kata bebas handal ini ingat pas saya tarawih. Kenapa Pak? Ya karena saya kadang kalau pulang tarawih itu saya jadi bebas sendal. Nggak ada sendalnya hilang. Jadi jalannya handal. Mungkin nanti ada asuransi untuk apa kaki gitu. Ada mah kalau Pak Ade mah. Iya. Pak Ade kan Kadang selalu bebas memikirkan sendal, masyarakat, Bro. Selalu ada dia. Perlindungan orang jelek, Pak. Nah itu kayaknya nggak ada sih. Saya mau Soalnya nggak bisa ikut yang diapa-apain pertama. Disyukuri ya. Agus ya. Disyukuri, iya. Udah jelek nggak bersyukur lagi. Jelek dunia, jelek akhirat. Astagfirullah. Saya bersyukur saya jelek, asik saya jelek. Nggak gitu dong. Nggak gitu Nggak caranya. gitu dong. Salah terus saya nih. Aduh. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan yang udah masuk untuk Habib di Instagram FWD_ID, kita ada kuis nih buat teman-teman yang nonton hari ini. Kita akan membagikan 200.000 voucher untuk 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan kreatif. Silakan jawab pertanyaan di kolom komen dengan format
username IG _ jawaban. Nih pertanyaannya ini ya. Sebutkan 3 hal campaign atau tagline yang berkaitan dengan FWD Insurance yang tadi dibahas di awal bersama Pak Ade. Yang tadi kan ada 3 tuh. Nama campaign FWD ada 2 tagline. Nah silahkan dijawab. Namanya apa aja. Kalau misalnya nonton ini pasti tahu karena itu diulang-ulangin sama Pak Ade dikasih tahunya. Karena itu memang informasi yang sangat menarik buat kita tahu gitu. Pemenang akan dihubungi melalui DM Instagram setelah acara ini. Pastikan kamu follow dulu FWD_ID untuk dapat dihubungi. Tuh, yang pengen ikutan kuisnya follow FWD_ID terus jawab pertanyaannya. Nanti kalau menang langsung di DM sama kita. Kita lanjut ke Q&A selanjutnya. Dari @Veraulandari 96. Nah, 96 ini ukuran kakinya, Bib. Oh, 6 ukuran. Saya kenal sama ini dia. Oh iya. 96 ukuran kakinya dia. Oh, kirain tahun lahirnya. Bukan, udah terlalu mainstream. Assalamualaikum Habib Husen Hadar, izin bertanya kalau menikah di bulan Ramadan bagaimana hukumnya, Bib? Mohon penjelasannya, terima kasih. Hukumnya sih irit ya. Karena nggak pakai makan-makan ya. Iya kan, irit. Jadi itu kalau di Jawa Timur ada tradisi nikah di bulan Ramadan tanggal 29 Ramadan. Ada tuh. Di Jawa Timur? Iya, di Jawa Timur. Setiap tanggal 29 Ramadan menikah? Iya, enggak ada orang yang punya tradisi begitu. Menikahnya di bulan Ramadan. Jadi memang ada tradisi itu. Nah, hukumnya apa? Pada dasarnya menikah di bulan Ramadan itu sah-sah aja. Walaupun ya prototipenya gimana ya? Maksudnya ya berarti nikahnya malam tuh. Kalau siang nikahnya pelit lo gitu. Nggak mau ngasih makan lo gitu. Atau nikahnya pas sahur mungkin ya. Enak tuh. Jadi sekalian ngasih makan sahur tuh. Jadi pada dasarnya ya boleh aja, bukan sesuatu yang dilarang. Tapi kalau kita nanya kapan waktu terbaik untuk menikah? Itu kata Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Nah, nunggu sebulan di bulan Syawal karena Nabi menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal juga. Setelah Lebaran itu ya? Pas Lebaran. 1 Syawal tuh Lebaran? Iya, 1 Syawal Lebaran. Dia udah tuh sepanjang 30 hari selama Syawal itu bulan baik, kita bulan yang baik mengikuti pernikahannya Nabi Muhammad, yaitu di waktu Syawal juga. Jadi itu sih. Pak Ade, kalau saya nikah saya undang Pak Ade ya. Silakan. Karena kalau Pak Ade ini kayaknya amplopnya nggak mungkin kecil. Curious ya. Minimal ada ucapan selamat bunga kan. Wih, ada bunga. Biasanya di bawahnya tuh turut berduka cita. Wih, orang menikah turut berduka cita. Ya kan ada yang enggak, ada yang turut berduka cita, ada yang selamat menikah. Yang turut berduka cita keluarga ceweknya. Oke, kita sudah ada di penghujung acara, teman-teman. Saya meminta closing statement dari Pak Ade. Ya, untuk jadi beberapa hal yang sudah kita sampaikan, bicarakan tadi. Yang pertama adalah penting untuk merencanakan keuangan saat kita terima THR ya. Terus juga persiapan kita mudik ya dalam perjalanan. Kembali lagi yaitu ada perlindungan asuransi untuk diri sendiri dan keluarga. Yang seperti yang Pak Habib sampaikan juga, persiapkan dari diri kita sendiri juga dulu dan juga keluarga. Itu closing dari saya. Terima kasih Pak Ade, itu manfaat banget tuh. Saya aja ngobrol di sini baru tahu banyak manfaat dari Pak Ade tadi, masalah THR, masalah pembagian bagaimana cara mengatur THR itu ya, ilmu gitu. Tuh. 10, 20, 30, 40. Nah, wah keren banget nih acara ini. Kalau dari Habib gimana? Closing statement kalau dari aku nggak ada jaminan bahwa ini bukan Ramadan terakhir kita. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, sehingga maksimalkan Ramadan ini dengan amal baik, karena di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar yang maknanya adalah malam dituliskannya takdir. Siapa yang Ramadannya baik, insya Allah setahun ke depan ditakdirkan jadi orang baik, dan kalaupun wafat dalam keadaan baik. Jadi pokoknya baik-baiklah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan baik lagi, masih bisa setengah bulan ya? Setengah bulan lagi. Semoga kita bisa menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan. Semoga teman-teman juga bisa mengikuti kuis yang kita adakan tadi, karena ada beberapa hadiah. Kalau nonton ini dari awal sampai akhir pasti tahu jawabannya apa. Karena tagline dan kampanye tadi udah diulang-ulang beberapa kali.
Jadi terima kasih Pak Habib Jafar udah bersedia ngobrol-ngobrol, Pak Ade Bungsu atas informasinya. Terima kasih banyak. Pak Ade. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat passionate people yang sudah menonton ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa ikutin kuisnya. Follow aja Instagramnya di fwd_id dan websitenya fwd.co.id. Saya Yono Barakri, terima kasih, sampai jumpa. Kita semua memiliki rencana yang kita kira akan dilakukan suatu hari nanti. Tapi, kenapa tidak hari ini? Karena kamu punya hidup untuk dirayakan. Hal yang ingin dicapai, tempat untuk dikunjungi, cinta untuk diberikan, ketakutan untuk dihadapi, dan kesempatan untuk diraih. Sekarang, saatnya untuk press play. FWD Podcast Blak-Blakan. Bebaskan langkah, bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blak-blakan aja.